Kali ini, kita akan membahas mengenai Kerajaan Majapahit. Sebuah kerajaan yang memiliki luas wilayah kekuasaan terbesar dan hampir sama seperti wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada masa kini. Kerajaan Majapahit diperkirakan berlokasi di sekitar Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Pada masa kini, tidak sedikit warga sekitar Trowulan yang menemukan benda-benda serta bangunan peninggalan Majapahit. Untuk lebih jelas tentang Kerajaan Majapahit, yuk langsung saja kita bahas. Kehidupan politik. Berdirinya Kerajaan Majapahit sangat berhubungan dengan runtuhnya Kerajaan Singhasari. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya, yang merupakan menantu dari Raja Singhasari terakhir, yaitu Raja Kertanegara. Raden Wijaya beserta istri dan pengikutnya dapat meloloskan diri ketika Singhasari diserang Jayakatwang. Raden Wijaya meloloskan diri dan pergi ke Madura untuk menemui dan meminta perlindungan Bupati Sumenep dari Madura, yaitu Aryawira Raja. Berkat Aryawira Raja juga, Raden Wijaya mendapat pengampunan dari Jayakatwang. Bahkan Raden Wijaya diberi tanah di Hutan Tarik, dekat Mojokerto. Daerah Hutan Tarik tersebut kemudian dijadikan sebagai tempat berdirinya Kerajaan Majapahit. Raden Wijaya kemudian menyusun kekuatan di Majapahit, dan mencari saat yang tepat untuk menyerang balik Jayakatwang. Kesempatan untuk menghancurkan Jayakatwang akhirnya muncul setelah tentara Mongol mendarat di Jawa untuk menyerang Kertanegara. Keadaan seperti ini dimanfaatkan oleh Raden Wijaya, dengan cara memperalat pasukan Mongol untuk menyerang Jayakatwang. Raden Wijaya bersama-sama dengan pasukan Kubilai Khan berhasil mengalahkan pasukan Jayakatwang. Begitu pula Jayakatwang berhasil ditangkap dan lalu dibunuh oleh pasukan Kubilai Khan. Setelah Jayakatwang terbunuh, Raden Wijaya melakukan serangan balik terhadap pasukan Kubilai Khan. Raden Wijaya berhasil memukul mundur pasukan Kubilai Khan, sehingga mereka terpaksa menyelamatkan diri keluar Jawa. Setelah berhasil mengusir pasukan Kubilai Khan, Raden Wijaya dinobatkan menjadi Raja Majapahit pada tahun 1293 Masehi, dengan gelar Sri Kertarajasa Jayawardana. Para pengikut Raden Wijaya yang setia dan berjasa dalam mendirikan Kerajaan Majapahit diberi kedudukan yang tinggi dalam pemerintahan. Tetapi ada saja yang tidak puas dengan kedudukan yang diperolehnya. Hal ini menimbulkan berbagai pemberontakan. Setelah Raden Wijaya meninggal dunia, Kerajaan Majapahit dipimpin oleh anaknya, yaitu Jayanegara, dengan gelar Sri Jayanegara. Pada masa pemerintahannya, Jayanegara dirongrong oleh serentetan pemberontakan. Pemberontakan ini datang dari Ranggalawe, Lembu Sora, Juru Demung dan Gajah Biru, Nambi, dan Kuti. Pemberontakan Kuti merupakan pemberontakan yang paling berbahaya, karena Kuti berhasil menduduki ibu kota Majapahit, sehingga Raja Jayanegara terpaksa melarikan diri ke daerah Badandea. Jayanegara diselamatkan oleh pasukan Bayangkari, di bawah pimpinan Gajah Mada. Sebagai penghargaan atas jasa-jasanya, Gajah Mada diangkat menjadi pati di Kahuripan Pati di Dahak, Kediri. Pada tahun 1328, Jayanegara tewas dibunuh oleh Tabib Israna Ratanca. Ia didarmakan di dalam pura di Silapetak dan Bubat. Jayanegara tidak mempunyai putra, maka tahta kerajaan digantikan oleh adik perempuannya, yang bernama Tribuanatunggadewi. Ia dinobatkan menjadi Raja Majapahit dengan gelar Tribuanatunggadewi Jayawisnuwardani. Pada masa pemerintahannya, terjadi pemberontakan Sadeng dan Keta. Pemberontakan ini dapat dipadamkan oleh Gajah Mada. Sebagai penghargaan atas jasanya, Gajah Mada diangkat menjadi Mahapati di Majapahit oleh Tribuanatunggadewi. Di hadapan raja dan para pembesar Majapahit, Gajah Mada mengucapkan sumpah yang terkenal dengan nama Sumpah Palapa. Isi sumpahnya, ia tidak akan amukti Palapa sebelum ia dapat menundukkan Nusantara, yaitu Gurun, Seran, Tanjungpura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, dan Tumasik. Dalam rangka mewujudkan cita-citanya, Gajah Mada menaklukkan Bali, kemudian Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Sumatera, dan beberapa daerah di Semenanjung Malaka. Seperti yang tercantum dalam Kitab Negara Kertagama, wilayah kekuasaan Kerajaan Majapahit sangat luas, yakni meliputi daerah hampir seluas wilayah Republik Indonesia sekarang.
Tribhuwana Tunggadewi memerintah selama 22 tahun. Pada tahun 1350 Masehi, Tribhuwana Tunggadewi mengundurkan diri sebagai penguasa Majapahit, kemudian digantikan oleh putranya, yang bernama Hayam Wuruk. Pada tahun 1350 Masehi, putra mahkota Hayam Wuruk dinobatkan menjadi Raja Majapahit dengan gelar Sri Raja Sanagara, dan ia didampingi oleh Mahapati Gajah Mada. Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Wilayah kekuasaan Majapahit meliputi seluruh Nusantara. Pada saat itulah cita-cita Gajah Mada dengan Sumpah Palapa berhasil diwujudkan. Usaha Gajah Mada dalam melaksanakan politiknya berakhir pada tahun 1357 Masehi dengan terjadinya peristiwa di Bubat. Perang Bubat yaitu perang antara Pajajaran dengan Majapahit. Pada waktu itu, Hayam Wuruk bermaksud untuk menikahi Putri Dyah Pitaloka. Sebelum Putri Dyah Pitaloka dan ayahnya beserta para pembesar kerajaan Pajajaran sampai di Majapahit, mereka beristirahat di lapangan Bubat. Di sana terjadi perselisihan antara Gajah Mada yang menghendaki agar putri itu dipersembahkan oleh Raja Pajajaran kepada Raja Majapahit. Para pembesar kerajaan Pajajaran tidak setuju, akhirnya terjadilah peperangan di Bubat yang menyebabkan semua rombongan kerajaan Pajajaran gugur. Pada tahun 1364 Masehi, Gajah Mada meninggal dunia. Hal itu merupakan kehilangan yang sangat besar bagi Majapahit. Kemudian pada tahun 1389 Raja Hayam Wuruk meninggal dunia. Hal ini menjadi salah satu penyebab surutnya kebesaran kerajaan Majapahit di samping terjadinya pertentangan yang berkembang menjadi perang saudara. Setelah Hayam Wuruk meninggal, tahta kerajaan Majapahit diduduki oleh Wikramawardhana. Ia menikah dengan putri Hayam Wuruk, yang bernama Kusumawardhani. Pada tahun 1401 mulai timbul persengketaan antara Wikramawardhana dengan Bre Wirabumi. Bre Wirabumi adalah anak Hayam Wuruk dari istri selirnya. Kemudian meletuslah perang saudara, yang dikenal dengan nama Perang Paregreg. Wikramawardhana berhasil memenangkan perang, namun pertentangan antar keluarga ini belum reda dan menimbulkan perasaan balas dendam. Pada tahun 1429 Masehi, Wikramawardhana meninggal dunia. Selanjutnya raja-raja yang memerintah Majapahit setelah Wikramawardhana adalah Suhita, putri Wikramawardhana; Kertawijaya, adik Suhita; Sri Raja Sawardhana; Girindrawardhana, anak dari Kertawijaya; Sri Singha Wikramawardhana; Girindrawardhana Dyah Ranawijaya. Raja Majapahit yang terakhir ialah Girindrawardhana Dyah Ranawijaya. Kerajaan Majapahit runtuh pada tahun 1400 Saka atau tahun 1478 Masehi. Dijelaskan dalam Candra Sengkala yang berbunyi, Sirna ilang kertaning bumi. Selain itu, keruntuhan Majapahit disebabkan karena serangan dari kerajaan Islam Demak. Antara tahun 1518 Masehi dan 1521 Masehi, kekuasaan kerajaan Majapahit telah beralih dari tangan penguasa Hindu ke tangan Adipati Unus, penguasa dari Demak. Kehidupan ekonomi. Di bidang ekonomi, Hayam Wuruk menaruh perhatian pada pertanian dan perdagangan, dengan menjadikan Tuban sebagai salah satu pusat perdagangan Majapahit. Berdasarkan berita Cina bernama Ung Tayuan yang menggambarkan Pulau Jawa yang padat penduduknya, tanahnya subur dan banyak menghasilkan padi, lada, garam, kain, dan burung kakatua yang semuanya merupakan barang ekspor. Hayam Wuruk berusaha untuk menyejahterakan rakyatnya dengan membuat saluran pengairan, pembuatan bendungan, dan pembukaan tanah baru untuk perladangan. Kehidupan sosial budaya. Di bidang sosial budaya, Hayam Wuruk berhasil membangun candi, antara lain Candi Panataran, Candi Tegalwangi, Candi Sumberjati, dan bangunan lainnya di daerah Trowulan, Mojokerto, yang menjadi pusat pemerintahan Majapahit. Pada masa kini, peninggalan-peninggalan tersebut masih dapat kita jumpai. Bahkan pada masa kini, tidak sedikit warga sekitar Trowulan yang menemukan benda dan bangunan peninggalan Majapahit. Selain membangun candi, dihasilkan juga pada masa kekuasaannya beberapa hasil karya kesusastraan seperti naskah Negara Kertagama, Sutasoma, Arjuna Wijaya, dan sebagainya. Dalam naskah Sutasoma terdapat istilah
Bhinneka Tunggal Ika, yang sekarang menjadi moto negara Indonesia untuk menyatukan persatuan dan kesatuan bangsa. Sekian penjelasan tentang Kerajaan Maritim Majapahit. Silakan kalian ketik nama kalian, kelas, dan hadir pada kolom komentar di bawah. Kerjakan pula tugas yang telah guru berikan, dan kumpulkan atau upload di Google Classroom. Terima kasih.